Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fauziah Melina. Di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan visus atau tajam penglihatan. Yang kedua, pemeriksaan gerak bola mata. Yang ketiga adalah pemeriksaan konfrontasi. Pemeriksaan yang akan saya lakukan pertama adalah pemeriksaan visus atau pemeriksaan tajam penglihatan. Tujuannya untuk menilai status visus pasien. Ini pemeriksaan dok, perkenalkan dengan saya Dr. Lina, betul dengan Ibu Nita? Betul dok. Ya, berdasarkan wawancara tadi, Ibu mengeluhkan penglihatannya buram ya Bu. Maka dari itu saya akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan gunanya untuk menilai seberapa status visus atau tajam penglihatan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dong. Ya baik, saya akan cerita terlebih dahulu ya Bu. Pemeriksaan tajam penglihatan pertama kita menggunakan kartu Snellen. Jarak antara kartu Snellen dan pasien adalah 6 meter. Ibu nanti silahkan untuk membaca kartu yang di depan. Saya akan memeriksa mata kanannya terlebih dahulu, maka dari itu mata kirinya bisa ditutup dengan tangan tanpa menekan bola mata ya Bu. Ya. Kemudian bisa dibacakan ini huruf apa Bu? Tidak bisa, karena pasien tidak bisa membaca huruf terbesar pada kartu Snellen, maka kita lakukan pemeriksaan hitung jari pada jarak 1 meter. Bu, ini akan saya lakukan pemeriksaan hitung jari. Nanti akan saya tunjukkan jari. Ibu bisa menyebutkan berapa jari yang saya tunjukkan. Seperti itu ya Bu. Ini jari berapa Bu? Tidak jelas dok. Kalau ini? Tidak jelas. Ini? Tidak jelas dok. Baik. Pada pemeriksaan hitung jari, pasien tidak dapat melihat berapa jari yang saya tunjukkan. Maka dari itu, kita lakukan pemeriksaan lambaian tangan pada jarak 1 meter. Ibu, nanti akan saya lakukan pemeriksaan lambaian tangan. Saya akan melambaikan tangan, Ibu bisa menebak arah lambaian tangannya dari mana ya Bu? Apakah terlihat Bu? Tidak dok. Tidak terlihat arah lambaian tangan dari mana? Tidak dok. Baik. Pada pemeriksaan lambaian tangan, pasien tidak bisa melihat arah lambaian tangan. Maka dari itu kita lakukan pemeriksaan dengan sinar senter. Ibu, ini akan saya lakukan pemeriksaan dengan menggunakan cahaya. Apabila nanti terlihat terang atau gelap, Ibu bisa bicarakan ya Bu. Ini terlihat terang atau terlihat gelap Bu? Terang dok. Ya, Ibu bisa menebak kira-kira arah cahayanya dari mana? Dari atas ya dok ya? Ya, baik. Pada pemeriksaan, pasien dapat melihat cahaya dan dapat menentukan arah datangnya cahaya. Maka status visus mata kanan pasien adalah 1/3 dengan light projection baik. Kemudian saya akan memeriksa mata kiri. Ibu bisa menutup mata kanannya. Saya akan melakukan pemeriksaan dengan kartu Snellen ini lagi. Ibu bisa membaca hurufnya. Ini huruf apa Bu? E. Kalau ini? P. Ini? F. Ini? O. Z. T. Tidak jelas dok. Kalau ini? Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Baik, pada pemeriksaan tajam penglihatan mata kiri pasien, pasien hanya bisa membaca kartu Snellen pada baris ketiga. Maka dari itu, status visus mata kiri pasien adalah 20/70, di mana pasien dapat melihat pada jarak 20 meter, sementara pada orang normal bisa melihat pada jarak 70 meter. Ya Ibu, tadi pada pemeriksaan tajam penglihatan pada mata kanan Ibu bisa melihat cahaya dan bisa menentukan arah datangnya cahaya. Dan pada mata kiri Ibu bisa membaca pada kartu Snellen tadi pada baris ketiga ya Bu. Itu menandakan Ibu bisa melihat pada jarak 20 meter, sementara pada orang normal itu 70 meter.
Nah, untuk tata laksana selanjutnya nanti kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bu. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Cukup dok. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan gerak bola mata. Tujuannya untuk melihat ada atau tidaknya ketertinggalan pada gerak bola mata pasien. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam dok. Betul dengan Ibu Nita? Iya betul. Perkenalkan dengan saya Dr. Lina. Ya Ibu Nita, jadi saya di sini akan melakukan pemeriksaan gerak bola mata untuk mengetahui ada atau tidaknya ketertinggalan dari gerak bola mata Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, kalau begitu Ibu bisa mempersiapkan diri dan saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Pada pemeriksaan gerak bola mata, kita posisikan sejajar dengan pasien. Kemudian Ibu bisa melihat objek yang nanti saya tunjukkan, yaitu objek pulpen nanti. Tapi catatannya Ibu tetap kepalanya menghadap ke depan. Jadi yang digerakkan hanya bola mata saja, tanpa menggerakkan kepala seperti itu, Bu. Apakah paham? Paham dok. Baik. Ibu bisa mengikuti gerak objeknya. Ibu, pada pemeriksaan gerak bola mata tadi hasilnya normal ya Bu. Jadi gerak antara kedua bola mata Ibu selaras, tidak ada yang tertinggal seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup dok. Tidak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah pemeriksaan konfrontasi. Tujuannya adalah untuk melihat apakah lapang pandang pasien normal atau tidak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan dengan saya Dr. Lina. Betul dengan Ibu Nita? Betul dok. Ya baik Ibu Nita, di sini saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang untuk mengetahui apakah lapang pandang Ibu ini normal atau terdapat penyempitan seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia kan? Baik, saya akan cerita terlebih dahulu Bu. Pada pemeriksaan konfrontasi, kita posisikan sejajar dengan pasien dengan jarak kira-kira 1 lengan. Kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan dengan menggerakkan tangan pada bidang tengah antara pasien dan juga pemeriksa. Ibu, nanti akan saya lakukan pemeriksaan dengan menggerakkan jari saya. Ibu tetap fokus menghadap mata saya, jangan melirik. Jadi nanti saat saya menggerakkan dari arah luar ke arah dalam, Ibu bisa bilang jika terlihat, terlihat. Apabila sudah tidak terlihat, bilang tidak terlihat. Apakah cukup jelas Bu? Jelas dok. Baik. Karena yang akan saya periksa mata kanan, Ibu bisa menutup mata kiri tanpa menekan bola mata. Begitupun dengan pemeriksa menutup mata sesuai dengan yang ditutup oleh pasien, sejajar dengan yang ditutup oleh pasien. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah dok. Di sini sudah terlihat? Terlihat. Baik. Sini Terlihat. di sini Tidak dok. belum ya. Kalau di sini Ya terlihat. di sini sudah. Baik. Di sini Bu masih Tidak. terlihat, sudah tidak ya. Ya baik. Kemudian
Sebelah sini, Terlihat. sini sudah ya. Iya. Baik. Sini belum. Iya, belum. Sini Sudah dok. di sini sudah ya. Sebelah sini Tidak, tadi belum. belum. Iya, itu Sini sudah. sudah ya. Baik. Kemudian kita beralih ke mata satunya, sebelah sini yang ditutup gantian. Baik. Ibu matanya tetap ke saya ya. Iya. Sudah terlihat Bu? Sudah dok. Oke. Sini Ya, terlihat dok. sudah terlihat. Sini Ya, terlihat dok. sudah terlihat ya. Di sini Belum dok. belum. Kalau sini Ya, sudah terlihat. sudah. Di sini masih terlihat. Masih dok. Kalau di sini Sudah tidak sudah terlihat. terlihat ya. Baik. Di sini terlihat tidak Bu? Terlihat dok. Terlihat. Baik. Apakah ini sudah terlihat? Tidak dok. Tidak. Kalau ini Terlihat. terlihat ya di sini. Di sini Tidak dok. belum. Di sini Ya, sudah. Baik. Pemeriksaan lapang pandang pasien normal. Karena lapang pandang pasien sama dengan lapang pandang pemeriksa. Dikatakan abnormal apabila pasien belum melihat sementara pemeriksa sudah melihat jari sesuai dengan arah yang ditentukan. Baik Ibu, pada pemeriksaan lapang pandang Ibu normal ya, jadi tidak ada penyempitan lapang pandang, di mana lapang pandang saya dan Ibu tadi sama ya Bu, tidak ada salah satu di antara kita yang tidak melihat pada bidang yang sama. Apakah sebelumnya ada yang ditanyakan atau sudah jelas? sudah jelas dok. Ya, baik. Saya tutup ya Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.